Kita lihat nih antara G100 dan Macan Pahit. G100 sudah mulai maksimal. Kalau seperti ini sebelum gantang saya mandikan. Untuk G100 kita coba mandikan dulu ya, terus kita gantang. Lebih neken nggak? Lebih mewah nggak nanti? ini 1 lawan 1 ini makin ngotot nih. Ya, 1 lawan 1 ini emang nggak akan begitu maksimal ya, kecuali banyak biasanya lebih ngotot. Tapi ini udah ini ya, untuk G100 makin ngotot. Untuk Macan Pahit ini ya, ketemu lagi bersama saya Asep. Kali ini saya mau review si G100 ya. Ketika saya mau bawa gantang, mau bawa lomba, waktu itu kondisi tidak memungkinkan, faktor cuaca juga, faktor kerjaan juga, jadi nggak sempat dibawa ke gantangan. Padahal burung udah disiapin jauh sebelumnya, 2 hari saya siapin. G100 emang harus disiapin seperti itu, 2 hari sebelum gantang udah disiapin. Mandi sebelumnya, mandi dulu ya, full prodong 2 hari. Hari H buka, kasih jangkrik roto sedikit, dibawa ke gantangan. Di gantangan begitu juga, dijauhkan tempat yang jangan terlalu lama gitu. Terus kasih kroto dan dimandikan sebelum gantang, 1 sesi sebelum gantang untuk G100. Karena burung tidak sempat saya bawa ke gantangan, makanya saya coba di rumah di trek gitu kan. Karena udah saya full krodong gitu kan. Biasanya burung udah disiapkan, tidak dibawa ke gantangan, suka sedikit ngaco juga ya untuk kestabilan birahi. Makanya waktu itu sorenya, karena gak dibawa ke gantangan, saya trek ya sama Macan Pahit. Dan saya lihat untuk G100 semakin mapan, semakin mewah untuk gayanya. Emang G100 kan mempunyai karisma yang menarik gitu kan. Ketika di gantangan walaupun materinya tidak seberapa, tapi untuk karismanya menarik juri. Kita lihat ya, dari awal G100 kita trek sama Macan Pahit ya. ini Macan Pahit ya, Macan Pahit yang burungnya materinya yang jelas. Saya sengaja tidak dibuka kerodongnya, ditutup sebelah biar dia ada respon dulu. Macan Pahit ini emang pelit ekor ya, gayanya tidak seberapa tapi materinya ya. Ini untuk G100 belum ada respon, masih lihat sana sini, tapi masih kerodong sebelah ya. Untuk Macan Pahit walaupun di kerodong dia udah tahu ada lawan di sebelahnya, dia responnya dengan materinya masih bolak-balik. Coba kita buka ya untuk Macan Pahit, buka kerodong biasanya makin ngotot ya. Kita lihat Macan Pahit ya. Nah, udah ini ya, respon-respon, lihat ke sebelahnya. Untuk G100 kita buka juga ya. Nah, Macan Pahit mulai ngotot ya, dia makan dulu, sarapan dulu ya. Nah, tapi ya ini nih antara Macan Pahit dan G100. G100 langsung responnya. Nah, untuk G100 udah kelihatan ya, secara gaya dia udah ini sebagai burung konsep, ekornya yang dimainkan ya. Nah, udah mulai respon, begitu juga Macan Pahit. Nah, G100 dengan gaya duduknya, buka ekornya yang lebar, duduk ini belum maksimal, ini masih belum panas, tapi dia mulai ngotot ya.
begitu juga macan pahit sebagai burung fighter. Nah, gayanya G100 itu seperti itu. Nah, itu ya yang sering jadi andalannya di lapangan sehingga juri menjatuhkan penilaian ke G100 ini nih. Gayanya seperti itu, gaya menarik, gaya karismanya. Nah, walaupun ini belum ini ya, untuk materi belum keluar, masih ditahan ya untuk materi suaranya ya, untuk G100. Macan pahit, begitu juga macan pahit ya, belum pada keluar. Nah, untuk G100 sudah kelihatan ya. Jadi ya si G100 itu makin lama makin panas, namanya kan burung konslet gitu kan. Ketika di lapang, di gantangan itu ketika makin lama makin konslet, dia makin ngotot dengan gaya ekornya, gaya karismanya dia gitu kan, yang menarik perhatian juri gitu kan. Karisma dia yang ya saya rasa cukup mewah ya untuk gayanya. Ketika awal-awal gak seberapa ngotot gitu kan, lama-kelamaan gaya main ekornya, gaya sayapnya, gaya lehernya yang ke atas gitu kan, ciri khasnya G100 seperti itu. Makin ngotot makin materi makin keluar, makin jelas gitu kan. Walaupun emang materi tidak sejelas untuk macan pahit ya. Untuk macan pahit panjang-panjang materi jelas. Untuk G100 itu nggak terlalu jelas karena emang burungnya burung ngerol gitu kan, roll speed rapat gitu kan. Ngerol speed rapat. Untuk macan pahit itu nembak speednya rapat gitu kan, ngerolnya nggak seberapa. Tapi untuk G100 ngerolnya ya itu waktu di gantangan di lomba, biasanya burung-burung seperti G100 itu pasti moncer terus ya, pasti kebagian juara. Karena yang dilihat itu ketika lomba, ketika banyak, saya udah pernah bicara, yang dilihat itu tidak hanya materi, karena saking banyaknya kan ya suara burung itu hampir sama. Makanya kadang-kadang daya tariknya itu yang bikin juri menjadikan dia bahan untuk jadi juara gitu kan. Kalau gitu kan gaya yang mewah, materi yang benar-benar mewah, ya udah itu gitu kan. Udah seperti G100 seperti ini ya. Nah, kelihatan ya, makin lama makin ngotot ya untuk G100. Nah, dengan gayanya ya gaya yang mewah gitu kan, sebagai burung kontes. Ya, gaya seperti ini emang banyak yang dicari juga, jarang juga catcher yang gayanya seperti ini ya. Ada sih, ada ya, itu jarangnya. Nah, kita fokus ke G100, udah mulai maksimal. Nah, enak ya dengan konsletnya seperti jarangnya. Nah, kita fokus ke G100, udah mulai maksimal. Nah, enak ya dengan konsletnya seperti ngompa-ngompa, keluar udara lewat mulut, langsung buka paruh gitu kan. Untuk materi belum begitu keluar, belum begitu jelas karena emang ini satu lawan satu ini makin ngotot nih ya. Satu lawan satu ini emang nggak akan begitu maksimal ya, kecuali banyak biasanya lebih ngotot. Tapi ini udah ini ya, untuk G100 makin ngotot. Untuk macan pahit ini ya dia tetap stabil gitu ya. Saya coba mandikan dulu ya, seperti di gantangan di kontesan, satu sesi sebelum gantang saya mandikan. Untuk G100 kita coba mandikan dulu ya, terus kita gantang. Lebih
lebih neken nggak, lebih mewah nggak nanti gayanya ya. Coba kita lihat. Kita mandikan dulu ya. Kelihatannya perbedaannya ketika sudah mandi ya, dia makin tenang tapi dia respon ya, mulai maksimal, ngotot dengan paruhnya bukanya lebar ya, kelihatan. Tadi agak ditahan ya, sekarang udah mulai lepas bunyinya ya. Ini emang belum kering, langsung saya gantang, tapi kelihatan tenaganya lebih seger ya, paruhnya lebih buka lebar. Nah, enaknya untuk kayak G100 ya, karismanya yang banyak menarik penilaian juri. Nah, kita fokus dulu ya ke G100 ya, materinya yang cukup juga. Kita lihat nih antara G100 dan Macan Pahit. G100 sudah mulai maksimal. Kalau seperti ini pasti juri tetap, misalkan nih G100 dan Macan Pahit pasti untuk juara G100. Walaupun materi Macan Pahit lebih jelas, lebih panjang gitu kan, tapi tetap G100 lebih menarik ya, dari gayanya juga. Materi lumayan, udah gini materinya lumayan pada keluar, enaknya gini. Ketika dia ngompal langsung dia buka paruhnya. Coba lihat nih, ngompal dia, nah langsung buka paruh tuh kan. Dengan gayanya dia makin ngotot ya gitu ya. Ketika dimandikan dia makin seger, dia makin ngotot, semakin maksimal ya. G100 Macan Pahit juga nih makin ngotot nih. Untuk Macan Pahit emang burung fighter ya, tenaga yang diutamakan. Untuk G100 itu kestabilan birahi dan emosinya ya. Nah, makin ngotot, makin lama makin ngotot untuk burung-burung konser seperti G100. Beda dengan Macan Pahit. Kita lihat nih, fokus ke G100, gaya yang ya banyak diidam-idamkan sama catcher mania, gaya seperti ini ya. Karena gitu, ini menarik dari penilaian juri ya. Selain dari materinya, gaya juga berpengaruh untuk catcher itu. Emang burung-burung gaya gitu kan. Nah, udah ini ya, udah ketemu kan, ketika dia mandi langsung gantang, ternyata lebih tenang tapi lebih ngotot, dia lebih materi lebih keluar, jadi lebih mewah ya. Ketika dimandikan mungkin lebih segar, tenaga lebih enak lagi gitu kan. Ya kita aja kan ketika lemes mandi agak segeran gitu kan, tenaga ada lagi gitu kan. Untuk burung juga seperti itu ya, mandi itu sebagai kebersihan juga sebagai untuk mengumpulkan tenaga juga ya. Tapi ketika sering mandi sama lemes juga ya, bisa nambah tenaga, bahkan bisa mengurangi tenaga juga untuk mandi. Terlalu sering ya mengurangi tenaga juga ya. Makanya mandi itu ya secukupnya aja untuk burung, begitu juga manusia ya. Gitu ya. Untuk G100 penampilan seperti itu. Mungkin ada yang penasaran di gantangan seperti apa. Pernah waktu itu saya vlog ya di gantangan 1 kali 2 kali gitu kan. Kalau nggak salah ada di video sebelumnya gitu kan, untuk G100 di gantangan seperti apa. Tapi ketika G100 udah nampil di lapang, jarang angka besar. Biasanya angka 3, 2, 1 gitu kan. Ya gitu ya. Untuk review G100 yang tidak jadi kegantangan, cukup di track di rumah untuk buang birahi aja ya. Karena udah di full krodong selama 3 hari, udah disiapin. Kadang untuk penghobi burung ketika udah nyiapin burung tidak jadi gantang ke lapang, ada perasaan yang kurang apa gitu kan. Ya karena namanya juga hobi ya.
Dan ya kalau bisa udah disiapkan minimal burung keluar dulu birahinya ya, biar gak ngaco gitu, biasa suka ngaco juga ya. Oke gitu ya, salam kicau mania. Oke.